Enggon semakin marah saat melihat busur Pajang. Apakah seperti itu caramu minta tolong? Lihat posisimu sekarang, jangan bertindak arogan, kata Sinta yang mulai emosi dengan sikap Enggon. Tenanglah istriku, wajar baginya bersikap seperti itu. Puluhan tahun dia dan Liwung menjaga pusaka Raja Kayo tanpa melihat dunia luar. Pastinya tidak ada yang bisa dia percaya. Tori menenangkan Sinta. Kau tahu siapa yang mulia Kayo. Bahkan kau juga tahu tentang Liwung. Siapa kau ini manusia? Bagaimana bisa busur Pajang ada padamu? Bagaimana dengan Liwung? Tori kemudian menjelaskan. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya kebetulan tahu tentang kalian. Singkatnya seperti ini. Sebetulnya Tori enggan untuk mengatakan panjang lebar. Tapi Enggon harus tahu kejadian yang sebenarnya. Akhirnya Tori menjelaskan semuanya. Jadi begitu. Maaf sudah melibatkan kalian. Jika bukan tua bangka sialan ini, aku pasti bisa mengejar sosok yang mencuri pusaka yang mulia Kayo, terang Enggon. Erlangga, bisakah lepaskan dia? Pinta Tori. Tapi keluarkan dia, Erlangga, ucap Gajah Sora. Tapi Tuan, jika makhluk ini mengamuk lagi, ini akan merepotkan. Erlangga khawatir. Tenang saja Erlangga, teman kecil kita ini bisa mengurusnya sendiri. Lagi pula mereka punya misi yang sama. Lepaskan dia, kata Gajah Sora. Jika Tuan bicara seperti itu, baiklah. Celang. Lega sekali. Erlangga dan beberapa penghuni Jana Loka mundur menghindari Enggon. Terima kasih manusia. Siapa namamu? Tanya Enggon. Aku Tori. Baiklah, tua bangka. Aku anggap semua ini kesalahpahaman. Pengikutmu yang mati di tanganku itulah ulah mereka sendiri yang tiba-tiba menghalangi jalanku sebelumnya, kata Enggon. Tidak perlu dibahas lagi. Mari, aku antar kalian keluar dari hutan ini, jawab Gajah Sora. Pertemuan Tori dan Enggon bisa dikatakan takdir. Namun untuk kedepannya masih tidak diketahui akan seperti apa akhirnya. Alam Kerinci adalah tempat yang berbahaya. Tidak ada hukum di wilayah ini. Kekuatanlah yang mengendalikan semuanya. Alam Kerinci adalah tempat yang cukup layak untuk ditinggali dibandingkan dengan alam yang ada di gerbang neraka. Masih ada tumbuhan bisa hidup, bahkan banyak hutan belantara yang ada di wilayah tersebut. Meskipun sebagian besar tumbuhan yang ada di dalam alam Kerinci memiliki daun-daun yang berwarna merah, ada juga beberapa pohon yang memiliki dedaunan yang berwarna hijau. Pohon tersebut bernama pohon Nuwa, pohon yang hidup di dua alam, alam jin dan alam manusia. Tidak semua pohon Nuwa memiliki ukuran yang besar. Ada pula yang memiliki bentuk yang aneh. Pohon beringin yang sering kita jumpai itu juga salah satu jenis pohon Nuwa yang hidup di dua alam. Setelah beberapa lama mereka berada di dalam hutan, akhirnya mereka menemukan jalan untuk keluar dari hutan. Kami hanya bisa mengantar kalian sampai di sini. Semoga kau beruntung teman kecil, kata Gajah Sora. Terima kasih Tuan Gajah Sora, balas Tori. Tuan Tori, hati-hatilah, semoga berhasil, ucap Erlangga. Ya, terima kasih, selamat tinggal semuanya, jawab Tori. Sinar cahaya merah yang redup mewarnai langit. Awan hitam berkumpul menari di langit yang luas. Kejamnya kilatan petir merah meraung menyelimuti awan-awan yang perlahan mengeluarkan air matanya. Ters. Di sini hujan. Apakah air hujan ini juga mengikis jiwa? Ucap Tori. Tidak, ini hanyalah hujan biasa. Sepertinya saat kalian masuk Gate Hall, kalian tiba di Bukit Mati. Ya, di sana air hujannya memang bisa mengikis jiwa, tapi air hujan di sini berasal dari dunia manusia, jelas Enggon. Kenapa bisa begitu, Enggon? Bukankah antara dunia manusia dan jin itu memiliki batas-batasnya sendiri? Iya benar, itulah kenapa adanya Gate Hall yang menghubungkan antara kedua alam tersebut.
Tetapi tempat yang paling banyak terhubung antara dua alam ini adalah langit, kedua lautan, kemudian daratan. Jelas Enggon. Aku rasa aku mengerti apa yang kau maksud Enggon, ucap Tori. Jadi intinya, dunia jin dan manusia itu sebenarnya terhubung. Jika di daratan bisa ditemui melalui gerbang-gerbang gaib yang ada di penjuru dunia, tapi di gerbang tersebut banyak ditemui di udara di ketinggian tertentu. Sekarang kemana kita akan pergi Enggon? Aku rasa kau jauh lebih paham wilayah ini, kata Tori. Untuk saat ini, lebih baik mencari di mana Maung dan Liwung berada, jawab Enggon. Baiklah, kami akan mengikutimu. Tidak menunggu waktu lagi untuk memutuskan, mereka pergi meninggalkan hutan. Mereka berlari di tengah hujan yang lebat. Air hujan membasahi Tori. Cukup aneh. Bagaimana bisa air hujan bisa mengenai Tori yang dalam keadaan meraga sukma? Tidak diketahui secara pasti bagaimana hal itu terjadi. Yang pasti, dunia jin juga memiliki hukum alamnya sendiri. Mereka menelusuri jalan setapak yang terbentuk oleh alam. Samping kiri dan kanan mereka ada beberapa pepohonan yang tumbuh. Enggon sesekali berhenti untuk memastikan jalur yang dia lalui benar. Selain dia jauh lebih memahami alam kerinci, dia juga memiliki penciuman yang tajam. Dia bisa mencari lokasi rekannya hanya mengandalkan insting dan indera penciumannya. Setelah perjalanan panjang yang mereka lalui, Enggon berhenti di tengah jalan cukup lama. Sepertinya aku merasakan dia tidak jauh dari sini, ucap Enggon. Dia siapa yang kau maksud Enggon? Tanya Tori penasaran. Aku juga tidak yakin sebetulnya. Lebih baik memastikan dahulu, jawab Enggon yang kemudian beralih arah memasuki rimbunan pohon di sisi kanannya. Mereka masih berada di sekitar hutan, tetapi bukan hutan luah seperti di wilayah Janaloka. Hanya hutan biasa yang bisa dimasuki oleh makhluk manapun, karena sejatinya alam kerinci masih dipenuhi oleh hutan. Sedangkan hutan luah adalah hutan yang paling terdalam di alam kerinci. Cerang, wah. Terdengar suara pertarungan dari arah Enggon mendekat. Lalu Enggon kemudian memperlambat langkahnya. Dia mulai berjalan pelan dan hati-hati, diikuti oleh Tori dan pengikutnya. Kita intai terlebih dahulu. Enggon bersembunyi di antara semak. Sinta dan kedua sirah memilih untuk memantaunya di atas pohon, karena mengendap-endap bukan keahlian mereka. Tapi hal itu biasa dilakukan Enggon karena insting hewannya. Ternyata dia. Tapi situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Aku akan membantunya, ucap Enggon. Baiklah, aku akan bantu dari jauh. Kedua pengawalku akan membantumu, kata Tori kemudian berikan sinyal kepada Sinta. Siri dan Suru kemudian turun. Tori menyusul Sinta di atas pohon. Yang bertarung di sana adalah sosok yang Enggon kenal. Dia sepertinya kewalahan menghadapi musuhnya karena dikepung oleh beberapa sosok yang cukup tangguh. Menyerahlah, sayangi nyawamu. Jika kau bersedia tunduk di bawah penguasa Jagratara, dengan kemampuanmu itu, kau pasti langsung bisa mengambil posisi komandan. Tidak perlu keras kepala, kata sosok kuat yang duduk di batu besar tidak jauh dari tempatnya, yakni Bakara. Turun kalian berdua, hadapi aku langsung jika berani, balas dia. Bodoh, kau sendiri kesulitan melawan bawahan kami. Bagaimana kau menantang kami? Kau ingin mati konyol? Menyerahlah, jangan keras kepala, kata salah satu makhluk yang duduk di samping Bakara, yakni Galabo. Kata menyerah hanya untuk yang lemah. Lebih baik mati daripada menyerah, ucap dia. Dasar keras kepala. Habisi dia sekarang, perintah Bakara kepada bawahannya. Sosok itu sudah sangat kelelahan. Sebetulnya mudah baginya melawan bawahan Bakara jika dia dalam kondisi prima. Sosok itu pasrah akan nasibnya. Dia sudah cukup berjuang. Kenapa kau diam saja, Maung? Srat, cedung. Enggon menyerang sisi kanan musuh dan memporak-porandakan formasi pengepungan. Enggon, Maung kembali bangkit karena ada harapan. Srat, debruk. Di sisi kiri serangan kombinasi Siri dan Suru juga melemahkan formasi pengepungan.
Tidak lama kemudian Maung lolos. Mereka berdua, bukannya pengawal bocah itu. Di mana bocah itu berada? Kata Maung yang mengenali kedua zirah. Tidak perlu banyak bicara. Pulihkan kondisimu. Biar kami yang tangani mereka, balas Enggon. Bakara dan Galabo yang duduk di atas batu besar akhirnya turun. Memangnya hanya dengan kalian bisa lolos dari kami? Galabo, ayo akhiri ini dengan cepat, kata Bakara. Baiklah, semuanya serang. Galabo perintahkan bawahannya untuk serentak menyerang. Shoot, buar, sasat, cepuk. Ribuan anak panah melesat menghancurkan setiap musuh yang menjadi targetnya. Tidak ada satupun anak panah yang lolos. Semua pengikut Bakara musnah. Bahkan Galabo tidak bisa menghindarinya. Ratusan anak panah menancap di tubuhnya dan mengakhiri hidupnya. Jangankan musuh, bahkan Maung dan Enggon tercengang melihat kejadian tersebut. Selain Raja Kayu, tidak ada yang pernah bisa menggunakan busur pajang sedahsyat itu. Bahkan Raja Kayu sendiri belum tentu mampu melakukannya. Di dalam hutan yang cukup rimbun, yang ditumbuhi pepohonan yang memiliki jarak agak lebar antara pohon satu dan pohon lainnya, dan ada beberapa pohon yang tumbang diterpa dahsyatnya serangan yang melesat mengenai beberapa pepohonan. Maung, dalam kondisi kelelahan, sedang dikepung oleh beberapa pasukan kecil. Namun, dalam keadaan genting, Enggon dan kedua zirah tiba-tiba muncul membuyarkan konsentrasi. Alhasil, strategi pengepungan hancur dan Maung lolos dalam situasi berbahaya. Tak cukup sampai di situ, Bakara perintahkan anak buahnya untuk menyerang. Tetapi di luar dugaan, seluruh anak buah Bakara dan bahkan Galabo, yang menjadi salah satu tangan kanannya, terbunuh oleh serangan ribuan anak panah yang melesat ke arah mereka tanpa ada satupun anak panah yang lolos. Luar biasa. Aku tidak menyangka dia bisa menggunakan busur pajang sampai di tingkat ini, gumam Enggon. Siapa yang menggunakan busur pajang? Apa jangan-jangan? Maung jauh lebih terkejut lagi. Dia mencari di sekelilingnya. Dia mengira yang melepaskan anak panah adalah tuannya, Raja Kayu. Tidak perlu gugup, Maung. Yang Mulia Kayu tidak mungkin ada di sini, kata Enggon. Lalu siapa yang bisa menggunakannya selain Yang Mulia Kayu? Jawab Maung terlihat kepanikan di wajahnya. Tanpa Enggon berikan jawaban, Maung mengetahuinya sendiri saat Tori dan Sinta turun menghampiri mereka. Shoot! Tep. Tori dan Sinta tiba di antara mereka. Kau bocah. Tidak heran jika kau bisa menggunakan pusaka Yang Mulia Kayu. Tapi aku tidak mengira jika kau bisa menggunakan pusaka yang paling sulit untuk dikendalikan, ucap Maung. Ternyata Anda Panglima Maung, kata Tori. Mereka bercengkrama tidak memperdulikan situasi di sana. Bakara tidak pernah memperhitungkan jika Maung akan mendapatkan bantuan. Dia harus mengalami kerugian besar. Tidak mungkin baginya mampu untuk melawan mereka. Akhirnya, secara diam-diam, Bakara melarikan diri. Namun, shoot! Mau kemana kau? Cediang! Debung! Hanya beberapa langkah, Bakara hendak melarikan diri. Tiba-tiba ada yang menyusulnya dengan cepat. Tidak pernah ada yang bisa lolos dari kejaran Enggon. Dia melesat secepat kilat menghadang Bakara dan menyerangnya hingga terpental, membentur batu besar di mana Bakara duduk sebelumnya. Di mana kepercayaan dirimu sebelumnya? Dari mana kau berasal? Enggon mendekati Bakara dan bertanya. Kau kira aku menjawab pertanyaanmu? Ucap Bakara. Dia berasal dari Jagratara. Saat itu ketika aku memasuki Gate Hall, aku tiba di wilayah Jagratara. Aku berniat mencarimu dulu, Enggon. Tapi aku dihadang oleh pasukan besar Jagratara. Sebetulnya aku bisa saja melarikan diri, tapi amarahku memuncak saat melihat dia yang memimpin pasukan tersebut. Sebagian besar pasukannya telah aku bunuh, tapi aku mulai kelelahan dan mengalami beberapa luka. Aku terpaksa melarikan diri, dan makhluk ini mengejarku hingga sampai di sini. Jelas, Maung. Dia yang dimaksud Maung adalah orang yang dulu pernah meratakan kerajaan Abhyudaya, di mana Maung dan lainnya tinggal sebelum bertemu Raja Kayu. Pantas kau mengalami kesulitan, Maung. Jika aku yang berada di posisimu saat itu, aku pasti juga melakukan hal yang sama, ucap Enggon. Katakan, apa yang kau ketahui tentang Jagratara, atau aku buat kau memohon untuk mati, ancam Enggon. Lakukan semaumu,
Bunuh saja aku, jawab Bakara yang tidak takut kematian. Enggon tak kenal ampun. Bakara menjadi samsak tinju hingga batu di belakangnya hancur. Cukup, jangan bunuh dia. Dia akan berguna, ucap Tori. Berguna apanya? Dia tidak mau buka mulut. Lebih baik habisi saja dia, jawab Enggon. Serahkan padaku. Niat ingin sona Cikuliung sabar. Apa ini? Tidak, jangan, hentikan. Bakara dalam kondisi lemah sangat mudah terkena ajian Liung Sabar. Sekarang dia dalam kendali Tori. Apa yang kau lakukan, bocah? Tanya Maung. Sekarang dia dalam kendaliku. Dia sudah menjadi bonekaku, jawab Tori. Hebat. Kenapa tidak kau lakukan dari tadi? Tanya Enggon. Tidak bisa. Makhluk setingkat dia tidak mudah dikendalikan. Aku sengaja menunggu dia dalam kondisi lemahnya, ucap Tori. Siapa namamu? Dari mana kau berasal? Dan jelaskan apa yang kau ketahui di alam kerinci ini, perintah Tori. Namaku Bakara, Tuan. Aku berasal dari Lakote, salah satu dari 99 kerajaan. Lakote tunduk di bawah penguasa Jagratara puluhan tahun silam. Dan seterusnya Bakara menceritakan. Menurut yang diketahui oleh Bakara, Jagratara saat ini adalah kerajaan besar dan terkuat di seluruh alam kerinci. Hampir 99 kerajaan dikuasai oleh penguasa Jagratara. Sebagian bergabung dengan kerajaan Jaladi yang menguasai pesisir pantai. Ada juga yang bergabung dengan Janaloka yang memiliki wilayah di tempat terdalam di hutan Nuwa. Dan beberapa lainnya tersebar membentuk kelompok kecil untuk bertahan hidup. Saat ini kerajaan Jagratara adalah wilayah yang paling makmur dan memiliki kekayaan yang melimpah. Transaksi jual beli dan barter juga sudah berkembang di wilayah Jagratara. Mereka menggunakan mata uang, sebut saja King Soul atau jiwa raja. King Soul didapatkan dari jiwa makhluk yang mati dan terbentuk menjadi manik-manik. Ada beberapa tingkatan King Soul. Paling rendah adalah King Soul tingkat rendah, yaitu manik warna putih. Di atasnya ada warna biru, ungu, emas, dan merah adalah nilai yang tertinggi. King Soul merah hanya bisa didapatkan dari mayat makhluk setingkat raja. Di alam kerinci, hanya ada sekitar kurang dari 50 King Soul merah. Tapi ada King Soul khusus yang jauh lebih tinggi dari King Soul merah, yaitu memiliki warna pelangi atau rainbow. Di alam kerinci hanya ada kurang lebih 10 buah saja, karena King Soul pelangi sendiri terbentuk dari jiwa manusia. Tori sempat menduga bahwa Jogrek adalah dalang dari semua ini untuk mengumpulkan jiwa manusia lalu dikirim ke alam kerinci. Jiwa manusia tersebut dilebur bersamaan dengan King Soul lainnya dan terbentuklah King Soul pelangi. Mayat-mayat anak buah Bakara melebur dengan sendirinya dan membentuk beberapa manik-manik yang disebut King Soul. Ada ratusan King Soul putih, puluhan King Soul biru, dan 1 King Soul ungu. Apa itu yang dimaksud dengan King Soul? Ucap Tori. Benar, Tuhan, jawab Bakara. Kumpulkan semuanya. Siapa tahu nanti akan berguna, perintah Tori. Baik, Tuhan. King Soul berterbangan mengarah kepada Bakara. King Soul ini hanya sebesar kelereng. Teksturnya juga keras dan padat. Selain berguna sebagai mata uang, King Soul juga berguna untuk berbagai obat, pemulihan luka, atau berguna untuk meningkatkan level kemampuan. Semakin tinggi King Soul-nya, efeknya juga semakin bagus. Contoh saja, makhluk yang sejatinya memiliki King Soul putih, saat mengkonsumsi King Soul biru, dia akan naik menjadi makhluk yang lebih kuat, yang memiliki King Soul biru. Memiliki King Soul putih hanya bisa mengkonsumsi paling tinggi hanya King Soul biru. Jika memaksakan mengkonsumsi King Soul ungu, akan langsung meledak. Apa aku bisa mencobanya? Ucap Maung. Tentunya bisa, jawab Bakara. Maung mengambil manik ungu dan langsung menelannya. Tidak berefek sama sekali, hanya sedikit agak lebih baik saja kondisiku, ucap Maung. Coba manik emas ini. Bakara menyodorkan King Soul emas. Grup. Luar biasa. Aku sembuh seketika, ucap Maung.
Heh, ada berapa manik emas yang kau miliki? Tanya Tori. Hanya tinggal 3 manik emas yang aku miliki, Tuan, jawab Bakara. Berikan padaku. Ini, Tuan. Enggon, bawalah untuk keadaan darurat. Tori menyerahkan manik emas kepada Enggon. Tidak, kau simpan saja untuk pengawalmu. Aku akan mencarinya sendiri. Kini aku sudah tahu cara mendapatkannya. Tolak Enggon. Baiklah jika begitu. Kemana kita selanjutnya? Tanya Tori. Kita cari Liwung terlebih dahulu. Tapi aku tidak bisa merasakan kehadirannya. Kemungkinan dia sangat jauh dari sini, jawab Enggon. Bagaimana jika mampir dulu ke Jagratara? Beberapa hari lagi akan ada pelelangan besar. Mungkin kalian tertarik, ucap Bakara. Katakan, lelang seperti apa yang kau maksud? Tanya Tori. Akan ada pelelangan besar, Tuan. Sebelumnya pernah diselenggarakan dengan barang utama, yaitu senjata misterius. Tetapi tidak ada yang mampu menawarnya, karena harga senjata tersebut cukup tinggi, yaitu 1 Kingsol merah. Kali ini akan dibuka kembali dan ada 2 senjata misterius sebagai produk utamanya, jelas Bakara. Maung dan Enggon saling menatap. Mereka sepertinya sependapat apa yang sedang dipikirkan. Baiklah, mungkin sebaiknya kita ke Jagratara terlebih dahulu. Aku yakin senjata itulah adalah pusaka yang mulia Kayo, kata Enggon. Jika benar barang yang dilelang itu pusaka yang mulia Kayo, dari mana mendapatkan manik merahnya? Ucap Maung. Kita tinggal berburu beberapa makhluk yang kita temui dan ambil Kingsolnya. Masih ada waktu hingga pelelangan itu dibuka, saut Sinta. Berburu? Aku sangat suka ini. Enggon, ayo tunggu apa lagi? Kata Maung. Jawab Enggon dengan semangat. Mereka berdua sejatinya adalah makhluk buas dengan insting memburu yang hebat. Baginya berburu adalah bermain. Kini, mereka punya kesempatan untuk melakukannya. Terlihat jelas di wajah mereka yang sumringah. Puluhan tahun mereka mengemban tanggung jawab. Akhirnya mereka bisa bersenang-senang. Tori dan lainnya meninggalkan lokasi dan pergi menuju ke wilayah Jagratara. Mereka juga harus mengumpulkan beberapa manik yang cukup untuk mengikuti lelang yang akan diselenggarakan di Jagratara. Perburuan pun dimulai. Alam Kerinci adalah tempat yang unik. Makhluk yang mati di alam ini akan melebur dan mengeluarkan energi kehidupan yang disebut Kingsol. Di setiap alam di seluruh dunia gaib memiliki keunikan tersendiri. Banyak beragam keunikan yang ada di dunia gaib yang luas. Tori dan lainnya meneruskan perjalanan menuju ke Jagratara. Mereka juga sekalian berburu Kingsol. Di sepanjang perjalanannya, banyak makhluk yang mereka temui, tetapi tidak sesuai yang mereka harapkan. Tidak ada yang bagus yang kita dapatkan, ucap Maung. Benar, aku berharap mendapatkan 1 atau 2 Kingsol merah, tapi hanya Kingsol biru paling tinggi, balas Enggon. Jangan berharap terlalu tinggi. Jika kalian mencari Kingsol di tempat seperti ini, bisa mendapatkan Kingsol ungu saja sudah merupakan keberuntungan, sahut Bakara. Sial, kenapa kau tidak bilang dari awal? Lalu di mana kami bisa mendapatkan yang kami inginkan? Awas kau jika berani mempermainkan kami, ancam Enggon. Saya tidak akan berani mempermainkan kalian. Hidupku ada di tangan Tuan Tori, jelas Bakara. Bagus, jika kau tidak mengkhianati kami. Lalu di mana kami bisa berburu Kingsol yang lebih tinggi nilainya? Tanya Maung. Ada beberapa tempat larangan di alam Kerinci. Untuk kesana tidaklah mudah. Setidaknya butuh 10 orang setingkat jenderal atau jiwa emas untuk bisa memenuhi syarat masuk ke tempat larangan tersebut. Jadi, panjang lebar Bakara menjelaskan. Tepatnya ada 3 tempat larangan di alam Kerinci. Dari ketiga tempat larangan tersebut dikelola oleh 3 penguasa. Tidak sembarangan bisa memasuki tempat terlarang tersebut jika tidak memiliki izin. Tempat terlarang pertama adalah hutan pohon Nua yang ada di wilayah Janaloka. Tempat larangan kedua adalah Samudra Seribu Badai yang berbeda di wilayah Jaladi. Samudra Seribu Badai adalah tempat yang jauh lebih berbahaya daripada hutan pohon Nua. Di dalam samudra tersebut ada banyak makhluk kuat seperti Ratu Duyung, naga air, dan jenis makhluk laut lainnya yang sudah bermutasi menjadi sosok siluman yang mengerikan.
tempat larangan ketiga adalah Pegunungan Nadi. Pegunungan Nadi Iblis yang berbeda di wilayah Jagratara. Dari semua tempat terlarang, Pegunungan Nadi Iblis adalah tempat favorit bagi beberapa makhluk untuk mencari King Soul atau mengasah kemampuannya. Selain memiliki banyak ekosistem di dalamnya dan beberapa makhluk yang kuat, Pegunungan Nadi Iblis memiliki 7 tingkat wilayah. Semakin tinggi tingkatnya, akan semakin berlimpah hasilnya. Namun, tingkat bahayanya juga akan semakin tinggi. Bakara masih memiliki kecerdasannya. Meskipun dalam kendali ajian Liung Sabar, dia tidak akan bisa mengkhianati Tori bagaimanapun caranya. Siapapun yang terkena ajian Liung Sabar akan tunduk sampai ajalnya tiba. Bakara termasuk makhluk setingkat jenderal dan memiliki King Soul emas. Jika tidak dalam kondisi lemah saat itu, Tori tidak mungkin bisa mengendalikannya dengan Liung Sabar. Ada tempat seperti itu di alam kerinci ini. Cukup menarik. Bagaimana kami bisa masuk ke Pegunungan Nadi Iblis? Tanya Tori. Mudah Tuan. Pertama kita datang dulu ke Jagratara. Kita memiliki izin masuk ke Pegunungan Nadi Iblis dengan membayar masing-masing 1 King Soul ungu. Jelas Jagratara. Kau bilang butuh 10 orang. Apa bisa hanya dengan semua yang ada di sini? Sahut Enggon. Benar. Selain membayar dengan King Soul, butuh tim 10 orang setingkat jenderal untuk memenuhi syarat bisa memasukinya, ucap Bakara. Seandainya Jaka dan lainnya ada di sini, sudah cukup untuk memenuhi syaratnya, gumam Tori. Tuan tidak perlu khawatir. Aku cukup terkenal di wilayah Jagratara. Mencari beberapa orang untuk ikut ke dalam tim kita tidaklah mudah. Hanya saja, aku tidak tahu di peringkat apa kalian ini. Setidaknya, dia, Maung, adalah peringkat jiwa emas. Bakara mengetahuinya saat Maung mengkonsumsi King Soul emas dan cukup banyak berefek kepadanya. Kalau aku apa peringkatnya? Tanya Enggon. Mana aku tahu. Setelah kita sampai di Jagratara, di sana ada tempat untuk mengecek di tingkat mana jiwamu itu, jawab Bakara. Jiwa makhluk di alam kerinci juga memiliki beberapa bagian seperti halnya King Soul. Hanya saja jiwa tersebut memiliki tingkatan. Contoh saja, ada jiwa putih peringkat 1 sampai 9. Lalu jiwa biru peringkat 1 sampai 8. Jiwa ungu peringkat 1 sampai 7. Jiwa emas peringkat 1 sampai 5. Dan jiwa merah peringkat 1 sampai 3. Sejauh ini hanya ada kurang dari 5 jiwa merah peringkat 3 di seluruh alam kerinci. Salah satunya adalah penguasa Jagratara yang memiliki jiwa merah peringkat 3. Tidak terasa mereka sudah keluar dari hutan. Di depan mereka terlihat ada pemukiman seperti pasar tradisional pada umumnya. Tidak jauh dari mereka berdiri. Pemukiman tersebut sudah masuk wilayah Jagratara di bagian luar, dan banyak pemukiman lainnya yang berada di wilayah luar Jagratara. Pemukiman tersebut tentunya dilindungi oleh beberapa tokoh berpengaruh di Jagratara. Apakah dengan wujudku seperti ini tidak masalah? Tanya Tori. Sudah jelas, akan menimbulkan banyak masalah tuanku. Jika penghuni Jagratara mengetahui Anda manusia, Anda pasti akan diburu, ucap Bakara. Apa kau ada solusinya? Jika sampai terjadi sesuatu dengan suamiku, aku jamin kau pasti akan menderita, ancam Sinta. Aku juga tidak mungkin membiarkan Tuan Tori celaka. Jika Tuan Tori celaka, begitu juga denganku. Tapi aku punya solusinya. Jelas Bakara? Jelaskan, kata Tori. Aku bisa membantu merubah penampilan Tuan. Tapi dari bentuk keseluruhan itu, ada dalam pikiran Anda sendiri. Cobalah pikirkan suatu bentuk yang kiranya nyaman bagi Tuan, selain bentuk manusia, jawab Bakara. Baiklah, sudah aku pikirkan. Selanjutnya bagaimana? Tunggu sebentar Tuan. Bakara seperti mengucapkan sebuah mantra. Kedua tangannya mengeluarkan asap putih yang menyelimuti seluruh tubuh Tori, dan tiba-tiba, tring! Cahaya menyilaukan menutupi pandangan. Tori seperti menggunakan zirah emas dengan ukiran naga di kedua lengannya. Seluruh tubuh Tori dipenuhi sisik emas dan kepalanya memiliki 2 tanduk seperti memakai mahkota. Wah, sungguh penampilan yang luar biasa Tuan,
ucap Bakara sambil terduduk kagum. Hahaha, cukup bagus nak, kata Maung. Jika begitu, ayo segera berangkat. Siap tuan. Mereka menuju pemukiman untuk singgah sementara, mencari kendaraan yang layak untuk mereka gunakan menuju pusat kota Jagratara. Akan jadi keanehan jika menuju ke kota Jagratara hanya berjalan kaki, sebab penghuni Jagratara rata-rata memiliki tunggangan hanya untuk formalitas bahwa mereka bukanlah gelandangan yang tidak memiliki apa-apa. Selamat datang juragan sekalian, sambut salah satu penghuni pemukiman. Katakan, di mana kami bisa cari tunggangan yang bagus? Kata Bakara. Silahkan ikut saya juragan, katanya dengan penuh semangat. Mereka memasuki pemukiman yang rata-rata dihuni oleh sosok yang berbeda jenis. Mereka hanya makhluk lemah yang hanya bisa melakukan jual beli untuk mempertahankan hidupnya. Inilah tempat penjual tunggangan yang terbaik di wilayah ini, katanya. Baiklah, terima ini dan pergilah. Bakara memberikan satu manik putih kepadanya. Terima kasih juragan, terima kasih. Sosok itu pun berlalu pergi. Tuan-tuan sekalian, ingin mencari tunggangan seperti apa? Kata penjual. Silahkan Anda memilih sendiri Tuan Tori, kata Bakara. Tori melihat sekeliling untuk memilih. Begitu juga Enggon dan Maung. Berapa untuk kuda hitam ini? Kata Tori. Itu adalah kuda api jiwa biru peringkat 7 dan hampir naik ke tingkat 8. Harganya cukup dengan 50 manik biru, ucap penjual. Aku ambil ini. Bakara, berikan dia 50 manik biru. Baik tuan. Nih, ambillah. Terima kasih. Terima kasih. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit dulu. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.